Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My introduce myself. My name is Dalam Dani. My number induk mahasiswa 1910 63105013. I am from class 5D, Math Education, Department Education, Unsika. In this video, I can describe any material from vector calculus. And this video for final exam vector calculus. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dalam Dani dengan NPM 196310501332 dari kelas 5D Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi dari kalkulus vektor untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kalkulus vektor. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Baik, di sini saya akan bahas beberapa materi kalkulus vektor. Di antaranya ada definisi vektor, ada notasi vektor, ada operasi pada vektor, ada vektor pada dimensi 2 dan 3, produk dan kelas produk pada vektor, ada perkalian rangkap 3 pada vektor, ada fungsi sampai medan vektor, ada diferensial vektor, ada gradien dan divergensi pada vektor, ada kur atau rotasi pada vektor, ada integral fungsi vektor, dan ada integral garis pada vektor. Definisi vektor. Jumlah, besaran, serta kuantitas seperti luas, panjang, massa, suhu, dan sejenisnya dapat kita sebut sebagai skalar. Besaran yang disertai dengan arah disebut sebagai vektor. Secara simbolis, vektor dapat dinyatakan dengan huruf kecil tebal seperti A, B, C, X, Y, Z, atau huruf lainnya. Secara geometrik, sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai ruas garis terarah atau ada pada bidang dan ruang. Arah anak panah menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang anak panah menunjukkan besaran vektor. Jika sebuah vektor V mempunyai titik awal A dan titik akhir B, maka vektor V dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan besaran vektor A menuju B, dan secara geometris dipresentasikan seperti gambar berikut. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Baik, langsung saja kita contoh soal. Soalnya itu sebutkan dua contoh yang menggambarkan vektor. Penyelesaiannya, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan 70 km per jam ke arah barat. Kecepatan dan arah kendaraan ini membentuk sebuah vektor yang disebut dengan kecepatan kendaraan. Contoh lainnya dapat kita jumpai saat sebuah meja didorong dengan gaya tertentu, sehingga mengalami pergeseran tepat. Dalam kasus seperti ini, dapat dijumpai sebuah vektor gaya dan pergeseran. Notasi vektor. Sebuah vektor secara matematis dapat diwakili oleh sebuah notasi vektor.
Untuk mempermudah pemahaman kita tentang vektor, sering juga sebuah vektor ditampilkan secara grafis, yaitu sebagai sebuah anak panah dengan notasi vektor di sampingnya. Dalam hal ini, panjang anak panah menggambarkan nilai atau besar vektor, sedangkan arah anak panah sekaligus menyatakan arah vektor seperti gambar berikut ini. Sekalian lihat gambar. Vektor A dinyatakan dengan sistem koordinat kartesian dua dimensi. Dasarnya vektor dengan panjang anak panah yang dapat dihitung dengan rumus Pythagoras, dan arahnya dapat dilihat bentuk suatu sudut tertentu terhadap sebuah horizontal yang dapat dihitung dengan rumus trigonometri. Apabila beberapa vektor dalam keadaan suatu garis atau sejajar satu sama lainnya, maka vektor-vektor ini disebut dengan vektor yang kolinear. Vektor-vektor kolinear dihubungkan satu dengan yang lainnya secara scaling, artinya suatu vektor yang kolinear dapat ditulis dengan sebagai perkalian yang skala dengan vektor yang dijadikan acuan. Misalnya, vektor C sama dengan alfa vektor B, dengan alfa sama dengan skalar atau bilangan panjang skala. Oleh karena itu, hasil scaling atau perkalian vektor adalah sebuah vektor baru dengan besar yang berbeda, tetapi arahnya bergantung tanda dari vektor skala. Berkaitan dengan faktor skala atau alfa, maka vektor-vektor akan sejajar atau kolinear jika alfa positif dan anti sejajar jika alfa negatif. Apabila vektor A dan B berada dalam satu bidang, maka disebut vektor-vektor yang kolinear. Dan bila merupakan vektor yang segaris atau sekaligus bidang, maka vektor-vektor kolinear, vektor-vektor koplanar dan kolinear. Dua vektor A dan B disebut yaitu vektor A adalah vektor B. Jika baik besar maupun arah dari kedua vektor adalah sama atau itu sejajar atau berhimpit, seperti gambar berikut, bisa kalian lihat gambarnya. Vektor A dan vektor C adalah vektor anti sejajar, sedangkan vektor C dan D vektor kolinear. Yang satu sama lain ya, hasil kalian skalar yang menghasilkan sekalian skalar alfa dengan C menghasilkan vektor baru D dengan panjang berbeda antara vektor dengan vektor dapat dijumlahkan. Berikut cara penulisan vektor baik di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Vektor baris vektor A sama dengan 1,2. Vektor A pada ruang dimensi 3 1,2,3. Vektor kolom vektor A sama dengan 1,2 yang ditulis secara horizontal atau ke bawah ya, atau vertikal ke bawah. Dan dimensi 3-nya vektor A sama dengan 1, 2, 3. Atau vektor kombinasi linear, vektor A sama dengan I tambah J. Dan pada ruang dimensi 3, vektor A sama dengan I tambah J tambah K. Baik, langsung saja ke contoh soal. Tuliskan notasi vektor dan tentukan besaran vektor A dan vektor B. Pada gambar berikut, bisa kalian lihat gambarnya, penjelasannya. Vektor A, vektor B, dan vektor B. Vektor barisnya A, vektor A sama dengan 2,3, vektor B sama dengan min 2,2. Vektor kolomnya, tinggal tulis ya ke bawah, tambah vektor B-nya juga, vektor kombinasi linear juga. Vektor A sama dengan 2i ditambah 3j, sedangkan yang B sama dengan min 2i ditambah 2j. Operasi pada vektor. Pertama ada penjumlahan vektor. Operasi penjumlahan itu sering juga digunakan untuk mencari resultan vektor. Dua vektor-vektor yang memiliki aturan-aturan penjumlahan gak berbeda. Dalam hal ini, penjumlahan dua vektor sangat mudah digambarkan bila kita tinjau vektor pergeseran lebih dahulu. Untuk dua buah garis yang didefinisikan oleh vektor A sama dengan panjang vektor A, B, dan B sama dengan panjang vektor B, C, maka pergeseran lurus dari titik A ke C melalui B menghasilkan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Itu pergeseran total yang merupakan vektor resultan. Vektor C sama dengan panjang vektor AB ditambah panjang vektor BC sama dengan
Banyak vektor A, C yang secara geometris seperti gambar berikut ini. Sekalian lihat gambarnya. Baik, yang kedua ada penggunaan vektor. Dari definisi vektor anti sejajar sebelumnya, maka untuk pengurangan atau selisih, vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B sama dengan vektor C. Suatu vektor besar ya selalu dinyatakan sebagai bilangan real positif. Secara geometris, jelas bahwa vektor B sama dengan negatif vektor B adalah vektor yang besarnya sama mutlak panjang vektor B sama dengan mutlak vektor B. Namun, arahnya berlawanan atau anti sejajar. Gambar berikut ini adalah wakilan geometris dari pengurangan vektor. Bisa kalian lihat gambarnya seperti berikut. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui vektor V sama dengan 27,11 dan vektor W sama dengan 11,8. Tentukanlah hasil operasi vektor sesuai gambar berikut ini. Yang A itu operasi vektor pengurangan, yang B itu operasi vektor penjumlahan. Penyelesaiannya untuk yang A berarti dimintanya vektor W dikurangi vektor V. Jadinya vektor W dikurangi vektor V sama dengan 11,8 dikurangi 27,11. Lalu 11 dikurangi nilai X tadi 11 sama 27 berarti 11 dikurangi 27, terus nilainya dikurangi juga semua keduanya, jadi 8 dikurangi 11. Dihasilkan vektor Y dikurangi vektor V adalah min 16, min 3. Lalu yang kedua itu operasi penjumlahan. Vektor V ditambah vektor Y. Jadi ya, vektor V ditambah vektor Y sama dengan 27,11 tambah 11,8. Lalu ditambahkan nilai X yang keduanya, jadinya 27 ditambah 11, lalu nilai keduanya ditambahkan, jadinya 11 ditambah 8. Lalu dihasilkan vektor V ditambah vektor Y adalah 38 ditambah 19. Maaf, vektor V ditambah vektor Y hasilnya 38,19. Vektor pada dimensi 2 dan 3. Yang pertama, kita bahas vektor pada ruang berdimensi 2 atau vektor pada bidang atau R2. Yang pertama ada definisi. Misal, V adalah sebarang vektor yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpit dengan titik asal. Sistem koordinat siku-siku. Koordinatnya V1, V2. Dari titik akhir V disebut, komponen V dituliskan, yaitu V sama dengan V1, V2. Dan untuk gambarannya sebagai berikut. Lalu ada komponen. Pada kondisi tertentu, suatu vektor diletakkan sedemikian sehingga titik awalnya tidak terletak pada titik asal. Jika vektor panjang vektornya itu P1, P2 memiliki titik awalnya itu P1 sama dengan X1, Y1 dan titik akhirnya P2 sama dengan X2 dikurangi Y2. Maka panjang vektornya, panjang vektor P atau P1, 7P2 yaitu sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, selanjutnya ada ekuivalen. Dua vektor ekuivalen secara geometris akan diletakkan saling berhimpit pada bidang koordinat karena mempunyai besaran dan arah yang sama. Dua vektor V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2 dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Nah, selanjutnya penjumlahan dan perkalian skalar dan pengurangan. Jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2 sebarang vektor dan K adalah sebarang skalar, maka
V1 tambah V tambah W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Lalu K V sama dengan K V1 K V1, K V2. Karena V dikurangin W sama dengan V ditambah negatif 1 W dikali W, maka V dikurangin W sama dengan V1 dikurangin W1, V2 dikurangin W2. Persamaan garis. Persamaan garis dalam bentuk vektor R sama dengan X1 ditambah T kali X2 dikurangin X1, I ditambah Y ditambah T kali Y2 dikurangin Y1, J. Persamaan garis dalam bentuk parameternya itu X sama dengan Y, parameter X sama dengan X1 ditambah T kali X2 dikurangin X1, lalu Y-nya sama dengan Y1 ditambah T, Y2 dikurangin Y1. Persamaan garis dalam bentuk skalar ya, yaitu X dikurangin X1 per X2 dikurangin X1 sama dengan Y dikurangin Y1 per Y2 dikurangin Y1. Cara menggambarnya, untuk menggambar vektor di dalam koordinat kartesius adalah dengan menggambarkan garis berarah, di mana kemiringan garis menunjukkan arah vektor dan panjang garis menunjukkan besar vektor. Baik, yang selanjutnya kita ke vektor pada ruang dimensi 3 vektor atau pada ruang atau R3. Pertama ada definisi, yaitu misal V adalah sebarang vektor yang ditempatkan sedemikian sehingga titik awalnya berhimpit dengan titik asal atau sistem koordinat siku-siku. Sebagaimana pada gambar berikut ini, koordinat pada titik akhir V disebut koordinat V. Ditulis V sama dengan V1, V2, V3. Untuk gambarannya bisa kalian lihat gambar berikut ini. Lalu ada komponen tertentu suatu vektor diletakkan sedemikian sehingga titik awalnya tidak terletak pada titik asal. Jika vektor V1 menuju V2 memiliki titik awal yang P1 sama dengan X1, Y1, Z1 dan titik akhirnya P2 sama dengan X2 dikurangin Y2 dikurangin Z2. Maaf, izin ulang. Titik awalnya P1 sama dengan X1, Y1, Z1 dan titik akhirnya P2 sama dengan X2, Y2, Z2. Maka vektor P1 menuju P2 sama dengan X2 dikurangin X1, Y2 kurangin Y1, Z2, Z1. Izin ulang, vektor P1 menuju P2 sama dengan X2 dikurangin X1, Y2 dikurangin Y1, Z2 dikurangin Z1. Ekuivalen. Dua vektor ekuivalen secara geometris akan diletakkan saling berhimpit pada bidang koordinat karena mempunyai kebesaran dan arah yang sama dua vektor. V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3 dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Jumlahan dan perkalian skalar dan pengurangan. Jika V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3, sebarangan vektor dan K adalah sebarangan skalar, maka V tambah W sama dengan V1 tambah W2, V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Izin ulang, V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Lalu untuk perkalian skalar ya, KV sama dengan K kali V1, K kali V2, K kali V3. Atau V, W sama dengan V ditambah negatif 1 kali W, maka V
V kurangi 2 sama dengan V1 dikurangi W1, V2 kurangi W2, koma V3 kurangin W3. Persamaan garis. Persamaan garis dalam bentuk vektornya yaitu R sama dengan X1 ditambah T dikali X2 dikurangi X1. I ditambah Y1 ditambah T kali Y2 dikurangi Y1. J ditambah Z1 tambah T Z2 dikurangi Z1 K. Persamaan garis dalam bentuk parameternya yaitu X sama dengan X1 ditambah T X2 dikurangi X1. Y sama dengan Y1 ditambah T Y2 dikurangi Y1. Z sama dengan Z1 ditambah T Z2 dikurangi Z1. Persamaan garis dalam bentuk skalar ya, yaitu X dikurangi X1, X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan Z dikurangi Z1 per Z2 dikurangi Z1. Cara menggambarnya, kita dapat membangun sistem koordinat dimensi 3 dengan membuat sumbu Z yang memotong tegak lurus sumbu X dan sumbu Y pada titik asal. Jika dan hanya jika kita memasangkannya, sumbu-sumbu tersebut akan untuk 3 koordinat bidang X, Y, dan bidang XZ dan bidang YZ dalam sistem 3 dimensi. Suatu titik P dalam ruang ditentukan dengan triple urutan X, Y, X, Y, Z, di mana X, Y, Z, X, Y, dan Z dijelaskan sebagai berikut. X sama dengan jarak langsung dari bidang Y, Z ke P. Y sama dengan jarak langsung dari bidang XZ ke P. Z sama dengan jarak langsung dari bidang X, Y ke P. Bisa kalian lihat gambarnya agar lebih jelas sebagai berikut. Nah, kelas sedikit dengan satu soal. Ketahui titik P sama dengan 3,7, titik Q sama dengan 0,-5, titik R sama dengan -6, -6. Tentukan panjang vektor Q, P, dan QR. Lalu yang kedua, P sama dengan Q, C sama dengan yang ketiga itu P tambah Q kurangi R. Yang keempat soalnya yaitu K, P, KR, kaki jika K sama dengan 0,0. Lalu yang kelima soalnya tentukan gambarkan ketiga titik tersebut pada sebuah koordinat kartesius. Baik, penjelasan suatu soal ya. Yang pertama, panjang vektor Q, P berarti itu sama dengan P dikurangi Q. P-nya itu nilainya 3,7, Q-nya 0,-5. Kita kurangin, berarti 3 dikurangi 0, 7 dikurangi -5. Kalau negatif ketemu negatif itu positif, jadinya 7 ditambah 5. Hasilkan hasilnya panjang QP sama dengan 3,12. Lalu panjang vektor QR sama dengan R dikurangin Q dengan R sama dengan -6,-6 dikurangin 0,-5. -6 dikurangi 0, -6, -6 karena negatif ketemu negatif jadi positif, jadi -6 ditambah 5. Panjang vektor QR sama dengan -6, -1. Lalu soal yang kedua yaitu apakah P sama dengan Q? Kita ketahui P itu sebenarnya 3,7 dan Q sama dengan 0,-5. Kita ketahui untuk ekuivalen itu jika nilai P1 sama dengan Q1, P2 dikurangi Q sama dengan Q2. Kita lihat di sini P1 tidak sama dengan Q1, P2 tidak sama dengan Q2. Jadi pernyataan P sama dengan Q adalah salah. Seharusnya P tidak sama dengan Q. Lalu soal yang ketiga, P tambah Q dikurangi R. Kita ketahui P itu 3,7, Q 0,-5, lalu dikurangin R-nya itu -6,-6. Lalu kita hitung, kita nilai X dengan nilai X, dioperasikan nilai Y dengan nilai Y. Atau nilai kedua atau nilai dioperasikan, nilai ke-1 dioperasikan semuanya. Jadinya kita dapatkan 3 ditambah 0
ditambah 6, 7 dikurangi 5 ditambah 6, hasilkan 9,8. Lalu yang keempat, yaitu KPKR kaki. Kita hitung K itu 0,0, maka K dikali P1 kurang, K dikali P2. Jadinya 0 dikali 3, 0 dikali 7. Jadinya 0,7, 0,0. Untuk KR-nya itu sama dengan kan 0,5 dikali K 0,0. Jadinya 0 dikali 0, 0 dikali -5, hasilnya 0,0. K dikali Q, karena Q dari negatif 6, negatif 6 dikali 0,0,0. Ya, 0 dikali negatif 6, 0 dikali negatif 6. Hasilnya 0,0. Lalu untuk gambarkan ketiga titik tersebut pada sebuah koordinat kartesius untuk titik P, Q, dan R. Bisa kalian lihat di sini untuk yang R itu yang biru, untuk yang P itu yang merah, dan yang untuk yang Q itu yang hijau. Bisa kalian lihat gambarnya sebagai berikut. Dot product dan cross product pada vektor. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu dot product atau hasil kali titik pada vektor. Yang pertama ada definisi. Jika U sama dengan U1, U2, U sampai UN, dan V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah vektor di R N, maka hasil kali titik U dan V dideskripsikan sebagai U dot V dan didefinisikan sebagai berikut. U dot V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 tambah hingga UN kali Vn. Atau dalam bentuk sudutnya yaitu U dot V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V besar vektor U kali besar vektor V cos V, atau kita apabila mencari cos V-nya yaitu sama dengan U dot V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Untuk sifat-sifatnya, jika U dan V, jika U, V dan W adalah vektor-vektor pada R2 atau R3 dan K sebarang skalar, maka memiliki sifat-sifatnya itu O memiliki sifat-sifatnya sebagai berikut. U dot V sama dengan V dot U. U dot V tambah W sama dengan U dot V ditambah U dot W. Yang ketiga, K kali U dot V sama dengan KU dot V atau sama dengan U dot KV. Keempat, V dot V lebih dari 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V dot V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Baik, yang selanjutnya ada cross product atau hasil kali silang pada vektor. Yang pertama ada definisinya, yaitu jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor dalam ruang berdimensi 3, maka hasil kali U dan V adalah vektor yang didefinisikan sebagai berikut. U cross V, lambang cross-nya itu hasil kali silang itu kali silang ya. Itu sama dengan U2, U3, V2, V3, matriksnya kurangin matriks U1, U3, V1, V3, matriks U1, U1, U2, V1, V2. Lalu hasilnya U cross V sama dengan U2 dikali V3, determinan itu kali sarus ya. U2 kali V3 dikurangin U3 V2, U3 V1, U3 V1 kurangin U1 V3, U1 V2 kurangin U2 V1. U2 kali V1. Jadinya
U cross V itu sama dengan U2 V3 kurangin U3 V2, lalu U3 V1 kurangin U1 V3, koma U1 V2 kurangin U2 V1. Lalu sifat-sifatnya, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3 dan enggak adalah skalar sembarang, maka memiliki sifat-sifatnya yaitu U cross V sama dengan negatif V cross U. U cross V tambah W sama dengan U cross V ditambah U cross W. U tambah V cross W sama dengan U cross W ditambah V cross W. K kali U cross V sama dengan KU cross V sama dengan U cross KV. U cross 0 sama dengan 0 cross U sama dengan 0. U cross U sama dengan 0. Lalu ada hubungan antara dot product atau hasil kali titik pada vektor dan cross product atau hasil kali silang pada vektor. Jika U, V, dan W adalah vektor pada ruang dimensi 3, maka U dot U cross V sama dengan 0. Yang kedua, U V dot U cross V sama dengan 0. Itu merupakan ortogonal V, ortogonal terhadap U yang pertama. Yang kedua, ortogonal terhadap V. Yang ketiga, U panjang U cross V kuadrat sama dengan mutlak U kuadrat panjang U kuadrat V kuadrat kurangin U, V dikuadratkan. Hubungan hasil kali silang dan hasil kali titik yaitu U cross V cross W sama dengan U dot P V dikurangin U dot V kali W. Yang kedua, U cross V cross W sama dengan U dot W V dikurangin V dot W U. Oke, langsung ke contoh soal. Itu hasil kali silang U cross V jika U sama dengan 1,2, negatif 2 dan V sama dengan 3,0,1 adalah penyelesaiannya yaitu U cross V sama dengan 2 matriks 2 negatif 2 0 1, negatif 1 dikurangin 2 1 negatif 2 3 1, lalu matriks yang ketiganya 1 2 3 0. Hasilkan U cross V sama dengan 2, negatif 7,6. Lalu contoh soal yang kedua, itu tentukan hasil kali titik dari vektor-vektor yang terdapat pada gambar berikut. Saya lihat gambarnya. Lalu penyelesaiannya itu U dot V sama dengan besar vektor U kali besar vektor V cos V. Lalu U dot V sama dengan akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kali akar 0, 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali cos 45 derajat. Hasilkan U dot V sama dengan 1 dikali 2 negatif 2 akar 2 kali 1 per 2 akar 2. Hasilkan U dot V sama dengan 2. Perkalian rangkap 3 pada vektor. Definisi. Perkalian rangkap 3 adalah perkalian titik dan perkalian silang pada 3 buah vektor. Dapat menghasilkan hasil kali dan yang mempunyai arti dan bentuk-bentuk berikut, yaitu A dot B C, A dot B A dot B cross C dan A cross B cross C. Hasil kali A dot B cross C sering disebut hasil kali triple skalar dan dapat dinyatakan dengan A dot B cross C atau ABC. Hasil kali A cross yang kurung B cross C disebut hasil kali triple vektor.
sifat-sifatnya yaitu A dot B dot C tidak sama dengan A dot kurung B dot C. Hasil kali dari A dot dalam kurung B cross C sama dengan B dot dalam kurung C cross A sama dengan C dot dalam kurung A cross B merupakan volume sebuah parallelepipedium dengan A, B, dan C sebagai rusuk ya, atau negatif dari volume tersebut. Positif atau negatif dari volume tersebut sesuai dengan apakah A, B, dan C membentuk sistem tangan kanan atau tidak. Jika A sama dengan A1I ditambah A2C ditambah A3K, B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, dan C sama dengan C1I ditambah C2J ditambah C3K, maka A dot dalam kurung B cross C sama dengan matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Lalu sifat yang ketiga yaitu A cross dalam kurung B cross C tidak sama dengan dalam kurung A cross B cross C, tidak berlaku hukum asosiatif. Lalu sifat yang ketiga yaitu A cross dalam kurung B cross C sama dengan A dot sama dengan dalam kurung A dot C dot B kurangin dalam kurung A dot B dalam kurung dot C. A dalam kurung A cross B cross C sama dengan dalam kurung A dot C kurung dot B kurangin dalam kurung B dot C dot A. Hasil kali A dot B cross C sering disebut hasil kali triple skalar dan dapat dinyatakan dengan A dot B cross C atau A, B, C. Hasil kali tersebut, hasil kali A cross dalam kurung B cross C disebut hasil kali triple vektor. Baik, contoh soalnya yaitu jika A sama dengan 3I tambah jika A sama dengan 3I kurangin J tambah K, D sama dengan 2I tambah J tambah 4K, C sama dengan 3I kurangin 2J kurangin K, tentukan A dot B dalam kurung B cross C. Penyelesaiannya yaitu A dot dalam kurung B cross C itu 3I dikurangin J ditambah K dot dalam kurung 2I ditambah J tambah 4K cross 3I dikurangin 2J dikurangin K. Dengan 3I dikurangin J ditambah K dot matriks 2, 1, 4, 3, negatif 2, negatif 1. Dengan 3I dikurangin J ditambah K dot matriks 1, 4, negatif 2, negatif 1, I kurangin matriks 2, 4, 3, negatif 1, J ditambah matriks 2, 1, 3, negatif 2, K. Sama dengan 3I dikurangin J ditambah K dot 1 dikurangin negatif 8. Bah, error. Dengan 3I dikurangin J ditambah K dot 1 dikurangin negatif 1 dikurang negatif 8I dikurangin negatif 2 negatif kurangin 12 J tambah negatif 4 kurang 3 K sama dengan 3I dikurangin J ditambah K dot negatif 1 ditambah 8I dikurangin negatif 2 kurang 12 J ditambah negatif 4 kurang 3 K sama dengan 3 dikali negatif 1 ditambah 8 kurangin 1 dikali negatif 2 dikurangi 12 ditambah 1 dikali negatif 4 kurangi 3. Hasilkan 21 tambah 14 kurangi 7 menghasilkan nilai 28. Fungsi sampai medan vektor. Fungsi vektor. Fungsi vektor adalah suatu aturan yang memadankan setiap T anggota R dengan tepat satu vektor. Ft anggota R pangkat N, di mana N sama dengan
2,3 atau dimensi 23. Notasi F, R, letakkan R pangkat N. T, letakkan F, T sama dengan F1 TI tambah F2 TJ sama dengan FT, F1 T, F2 T. T, letakkan F, T sama dengan F1 TI ditambah F2 TJ ditambah F3 TK. Jadinya F1 T, F2 T, F3 T. Dengan F1 T, F2 T, F3 T, fungsi bernilai real. Daerah asal dan hasil vektor. Misal, Ft sama dengan F1 Ti ditambah F2 Tj ditambah F3 Tk. Daerah asal atau df sama dengan T anggota R, di mana T anggota df1, irisan df2, irisan df3. Daerah hasil atau Rf sama dengan Ft anggota R3, T anggota df. Jenis fungsi dan daerah asalnya. Fungsi polinom, daerah asalnya df sama dengan x, x anggota R atau anggota real. Fungsi rasional, df sama dengan x, x tidak sama dengan min 1, dan x tidak sama dengan 1. Dan x anggota real. Fungsi rasional, df sama dengan x, x lebih besar sama dengan 0. Fungsi mutlak, daerah asalnya, df sama dengan x, x lebih besar dari 0. Grafik fungsi vektor. Yang pertama ada bentuk persamaan garis lurus. Dengan persamaannya itu A sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Berikut adalah gambarnya. Baik, yang kedua ada bentuk lingkaran. Dengan persamaannya yaitu A X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk gambarnya bisa kalian perhatikan berikut. Lalu yang ketiga ada bentuk elips. Untuk derivatif fungsi vektornya dengan persamaannya yaitu A dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan gambarnya sebagai berikut. Lalu bentuk parabola. Yang persamaannya yaitu A dengan Y kuadrat sama dengan 4px atau X kuadrat sama dengan 4py. Berikut adalah gambarnya. Sekalian perhatikan gambarnya. Lalu, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bentuk hiperbola. Dengan persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangin Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan bisa kalian lihat, perhatikan juga gambarnya. Yang selanjutnya ada medan vektor. Misalkan D di himpunan R2 atau ruang dimensi 2, medan vektor pada R2 adalah fungsi F yang memadankan setiap X, Y anggota D dengan suatu vektor 2 dimensi F, X, Y. Fx, Y sama dengan Px, Y, ditambah Q, X, Y, X, Y, J. Jadinya Px, Y, Q, X, Y. Jadinya sama dengan Pi ditambah Qj. Dengan P dan Q adalah fungsi komponen, adalah fungsi skalar, atau medan skalar yang bergantung pada dua peubah. Misalkan E di himpunan R pangkat 3 dan vektor R pangkat 3 adalah fungsi F yang memadankan setiap X, Y, Z anggota E dengan suatu vektor 3 dimensi F, X, Y, Z, F, X, Y, Z sama dengan P, X, Y, Z, I, tambah Q, X, Y, Z, C, tambah R, X, Y, Z, K. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Gambarkan medan vektor F, X, Y sama dengan min YI tambah XJ. Penyelesaiannya, misalkan
X, Y itu 1,0, maka F1,0 sama dengan min 0 I ditambah 1J. Jadinya sama dengan J. Lalu misalkan X, Y sama dengan 2,2, maka F 2,2 sama dengan min 2I ditambah 2J. Dan berikut adalah daftar tabel perhitungannya. Dan berikut juga adalah daftar gambarnya. Atau gambarnya. Diferensial vektor. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu diferensial biasa vektor. Pertama, definisi. AT adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel T. Didefinisikan turunan dari AT sebagai berikut. dA per dt sama dengan limit delta T menuju 0. A dalam kurung T ditambah delta T kurangin AT per delta T jika limitnya ada. Jika fungsi vektor AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK dengan fungsi skalar A1 T, A2T, dan A3T dapat didiferensialkan terhadap variabel T. Maka AT mempunyai turunan variabel T yang dirumuskan sebagai berikut. dA per dt sama dengan dA1 per dt I, kalikan I, tambah dA2 per dt dikalikan J ditambah dA3 per dt dikalikan K. Lalu sifat-sifatnya, jika A, B, dan C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skalar T yang didiferensiabel dan theta sebuah fungsi skalar dari T yang diferensiabel, maka D per dt A tambah B sama dengan dA per dt ditambah dB per dt. Yang kedua, D per dt sama dengan A kali B. A dot dB per dt ditambah dA per dt dot B. Yang ketiga, D per dt A cross B sama dengan A cross dB per dt tambah dA per dt cross B. D per dt per theta kali A sama dengan theta dA per dt ditambah D theta per dt dot A. Yang kelima itu D per T A dot B cross C sama dengan A dot B cross DC per DT ditambah A dot DB per DT cross C ditambah D A per DT dot B cross C. Yang keenam yaitu D per DT A cross dalam kurung B cross C sama dengan A dot B cross DC per DT ditambah A cross dalam kurung DB per DT kali cross C tambah DA per DT cross B cross C. Yang selanjutnya itu diferensial parsial vektor. Definisinya yaitu turunan parsial untuk fungsi vektor dua variabel atau lebih, prinsipnya sama dengan definisi turunan fungsi vektor satu variabel, di mana semua variabel dianggap konstan, kecuali satu, yaitu variabel terhadap apa fungsi itu diturunkan. Jika fungsi vektor A, X, Y, Z sama dengan A1 X, Y, Z I ditambah A2 X, Y, Z J ditambah A3 X, Y, Z A3 sama dengan X, Y, Z K dengan fungsi skalar A1 X, Y, Z, A2 X, Y, Z dan A3 X, Y, Z mempunyai turunan parsial terhadap variabel X, Y, dan Z, maka A, X, Y, Z juga mempunyai turunan variabel terhadap X, Y, Z yang dirumuskan sebagai berikut. Do A per do X sama dengan do A1 per do X, do A1 per do X dikali I ditambah do A2 per do X dikalikan J ditambah do A3 per do X dikalikan K. Lalu do A per do Y terhadap turunan X ya. Lalu yang terhadap turunan Y terhadap Y, do A per do Y sama dengan do A1 per do Y kali I tambah do A2 ditambah do Y dikalikan J ditambah
do A3 per do Y dikalikan K. Lalu terhadap sumbu Z yaitu turunan terhadap Z yaitu do A per do Z sama dengan do A1 per do Z dikalikan I ditambah do A2 per do Z dikalikan J tambah do A3 per do Z dikalikan K. Lalu mempunyai sifat-sifat itu dari diferensial vektor. Misalkan A dan B adalah fungsi-fungsi vektor dan θ adalah fungsi skalar X, Y, dan Z dapat didiferensialkan terhadap 3 variabel tersebut, maka berlaku do per do X A tambah B sama dengan do A per do X tambah do B per do X. Do per do X sama dengan lambda A. Jadinya lambda do A per do X ditambah do lambda per do X A. Do per do X A dot B sama dengan A dot do B per do X ditambah do A per do X dot B. Do per do X A cross B sama dengan A cross do B per do X ditambah do A per do X cross B. Do kuadrat per do Y do X A dot B sama dengan do per do Y do per do X A dot B sama dengan do per do Y A do B per do X ditambah do A per do X dot B sama dengan A dot do kuadrat B ditambah do Y per do X ditambah do A per do Y dot do B per do X ditambah do A per do X dot do B per do Y tambah do kuadrat A per do Y do per do do kuadrat A per do Y do X dot B. Contoh soalnya, jika A sama dengan T kuadrat ditambah 2T, I ditambah 2T, J ditambah T kuadrat, T pangkat 3, K dan B adalah 2TI ditambah sin T kuadrat, J tambah 2TK, tentukan D per DT A dot B, di T sama dengan 0. Penjelasannya, A dot D sama dengan A1 tambah B1, A1 kali B1, tambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadinya T kuadrat ditambah 2T dikalikan 2T ditambah 2T dikalikan sin T kuadrat ditambah 4 ditambah 4T pangkat 4. Jadinya sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 4T pangkat 2 tambah 2T sin T kuadrat ditambah 4T pangkat 4. D per DT A dot B sama dengan D per DT 2T kali D per DT kali 2T pangkat 3 tambah 4T pangkat 2 ditambah 2T sin T kuadrat tambah 4T pangkat 4. Jadinya turunnya itu 6T pangkat 2 ditambah 8T ditambah 4T cos T kuadrat tambah 2 sin T kuadrat ditambah 16T pangkat 3. Dan pada T sama dengan 0, maka D per DT A dot B sama dengan 0. Lalu contoh soal yang kedua itu jika F sama dengan X, Y, Z pangkat 2, I ditambah Y, Z pangkat 2, J ditambah 2X, Y pangkat 2, K. Tentukanlah yang A, do F per do X, yang B, do F per do Y, yang C, do F per do Z. Penyelesaiannya yang A, do F per do X sama dengan do per do X, X, Y, Z kuadrat I ditambah Y, Z kuadrat J ditambah 2X, Y kuadrat K. Jadinya Y, Z pangkat 2I ditambah 0 ditambah 2Y kuadrat K sama dengan Y, Z kuadrat I ditambah 2Y kuadrat K. Lalu yang B, do F per do Y sama dengan do per do Y X, Y, Z kuadrat I ditambah Y, Z kuadrat J ditambah 2X, Y kuadrat K. Jadinya X, Z kuadrat I ditambah Z kuadrat J ditambah 4X, Y K. Lalu yang ketiga yang C, do F per do Z sama dengan do per do Z
X, Y, Z kuadrat I ditambah Y, Z kuadrat C ditambah 2X, Y kuadrat K. Sama dengan 2X, Y, Z I ditambah 2Y, Z C ditambah 0. Jadinya sama dengan 2X, Y, Z I ditambah 2Y, Z C. Baik, gradien dan divergensi pada vektor. Yang pertama akan saya bahas yaitu gradien pada vektor. Itu konsep. Jika penggaris digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan kepada potongan-potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan ditarik ke penggaris plastik. Daya tarik-menarik terjadi tersebut disebut gaya listrik yang terjadi karena adanya muatan listrik. Penggaris yang digosokkan akan bermuatan negatif, dan jika didekatkan ke potongan kertas yang bermuatan positif, maka penggaris akan menarik potongan kertas. Untuk mencari gaya listrik yang dapat digunakan rumus gradien dari fungsi skalar, di mana fungsi skalarnya adalah potensial dari gravitasi. Bisa kalian lihat gambarannya pada gambar berikut. Baik, yang selanjutnya definisi. Misalkan P, X, Y, Z mendefinisikan sebuah medan skalar yang kontinu dan dapat didiferensir pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang dimensi 3, maka gradien P dituliskan dengan nabla P atau grad P, dan didefinisikan dengan nabla P sama dengan do per do X kali I ditambah do per do Y dikali J ditambah do per do Z kali K. Semuanya dikalikan dengan Pi. Jadinya nabla Pi sama dengan do Pi per do X dikali I ditambah do Pi per do Y dikalikan J ditambah do Pi per do Z dikalikan K. Lihat bahwa nabla Pi bukan sebuah medan vektor. Kadang juga nabla Pi didefinisikan dengan nabla Pi do Pi per do X, do Pi per do Y, do Pi per do Z. Lalu ada sifat-sifat dari gradien pada vektor. Misalkan Pi X, Y, Z dan Pi X, Y, Z mendefinisikan sebuah medan skalar yang dapat didiferensir pada titik X, Y, Z dalam ruang dimensi 3 dan C dalam bilangan real. Maka berlaku nabla Pi ditambah Pi sama dengan nabla Pi ditambah nabla C. Lalu yang sifat yang kedua, nabla C Pi sama dengan C nabla Pi. Lalu yang ketiga, nabla V dikali C sama dengan V nabla V ditambah C nabla V. Lalu sifat yang keempat yaitu jika V, X, Y, Z sama dengan C, maka nabla V merupakan vektor normal pada permukaan P, X, Y, Z pada titik X, Y, Z. Lalu yang selanjutnya ada divergensi pada vektor. Konsepnya yaitu jika balon yang telah diisi udara perlahan-lahan dibuat beberapa lubang pada balon tersebut. Kemudian tekanan balon dan rasakan gas yang bergerak keluar dengan kecepatan tertentu. Volume gas dalam balon akan berkurang seiring balon ditekan. Untuk menentukan volume gas yang keluar dapat digunakan rumus divergensi. Volume per detik dari gas yang keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan gas tersebut. Lalu ada definisi divergensi pada vektor. Misalkan X, Y, Z sama dengan F1 X, Y, Z dikali I tambah F2 X, Y, Z C tambah F3 kali X, Y, Z K. Mendefinisikan sebuah medan vektor yang kontinu dan dapat didiferensir terhadap variabel X, Y, dan Z dalam ruang dimensi 3. Maka divergensi F ditulis dengan div F atau nabla F dan definisikan dengan nabla F sama dengan do per do X kali I tambah do per do Y kali J
tambah do per do Z kali K. Kalikan semuanya F1I ditambah F2J tambah F3K. Jadinya do F1 per do X ditambah do F2 per do Y tambah do F3 ditambah do Z. Di sini terlihat bahwa nabla F merupakan medan skalar. Lalu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Misalkan f, x, y, z, dan g, x, y, z adalah medan vektor yang kontinu dan dapat didiferensiasi terhadap variabel x, y, dan z. Nah, f, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan dapat diferensial terhadap variabel x, y, dan z dalam ruang dimensi 3. Dan c adalah bilangan real. Maka berlaku nabla dot dalam kurung AF tambah BG sama dengan A nabla dot F ditambah B nabla dot G. Lalu sifat yang kedua, nabla dot V kali F sama dengan V dalam kurung nabla dot F ditambah nabla V dot F. Lalu yang ketiga, nabla dot F cross G sama dengan nabla cross F dot G dikurangin F dot nabla dot cross G. Lalu sifat yang keempat, nabla dot dalam kurung nabla cross F hasilnya sama dengan 0. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu misalkan V, X, Y, Z adalah sama dengan E, epsilon, pangkat X, Y, Z. Hitunglah nabla V pada titik 1,2,2. Penjelasannya yaitu nabla V sama dengan nabla V sama dengan do V per do X I ditambah do V per do YJ ditambah do V per do ZK. Nabla V sama dengan YZ epsilon pangkat X YZ I ditambah XZ epsilon pangkat X YZ J ditambah XY epsilon pangkat X YZ K. Sehingga nabla V 1,2,2 sama dengan 2 kali 2 kali epsilon pangkat 1 tambah 2 tambah 2 I 1 tambah 2 tambah 2 lalu dikalikan I semuanya tambah 1 ini kali 2 dikali epsilon pangkat 1 tambah 2 tambah 2 semua dikalikan C tambah 1 kali 2 kali epsilon pangkat 1 tambah 2 tambah 2 semua dikalikan K. Jadinya nabla V 1,2,2 sama dengan 4 epsilon pangkat 5 I ditambah 2 epsilon pangkat 5 J ditambah 2 epsilon pangkat 5 K. Lalu contoh soalnya kedua yaitu jika vektor P sama dengan X kuadrat Z I dikurangin 2 Y pangkat 3 Z kuadrat J ditambah XY kuadrat ZK. Tentukan vektor V pada titik nabla P pada titik 2, negatif 3,1. Penyelesaiannya yaitu nabla P sama dengan do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dot X kuadrat ZI dikurangin 2Y pangkat 3 Z pangkat 2 J ditambah XY kuadrat ZK sama dengan do X kuadrat Z per do X ditambah do min 2 Y pangkat 3 Z pangkat 2 per do Y tambah do X kuadrat Z per do Z. Hasilnya sama dengan 2XZ min 6Y kuadrat Z kuadrat ditambah XY kuadrat. Lalu kita masukkan titiknya pada titik 2 min 3 min 1 2 min 3 1,1 2, min 3,1 adalah do P sama dengan 2X Z dikurangin 6Y kuadrat Z kuadrat tambah XY kuadrat sama dengan 2, X-nya 2, kita substitusi semua nilainya, 2 kali 2 kali 1 dikurangin 6 kali min 3 yang dikuadratkan dikali 1 yang dikuadratkan ditambah 2 dikali min 3 yang dikuadratkan. Jadinya sama dengan
4 dikurangin 54 ditambah 18. Lalu hasil akhirnya itu negatif 32. Kur atau rotasi pada vektor. Pertama, definisi kur atau rotasi pada vektor. Untuk hasil kali vektor antara operator nabla dengan medan vektor V dinamakan rotasi atau kur. Medan vektor F. Jadi, jika V dalam kurung X, Y, Z adalah sebuah medan vektor diferensiabel, maka kur atau rotasi dari V dapat didefinisikan sebagai berikut. Nabla cross V sama dengan do per do X dikalikan I ditambah do per do Y dikalikan J ditambah do per do Z dikalikan K, semuanya cross V1I ditambah V2J ditambah V3K. Lalu dibuat sebuah matriks I, J, K, do per do X, do per do Y, do per do Z, V1, V2, V3. Lalu kemudian do V3 per do Y dikurangin do V2 per do Z, I ditambah do V3 per do X dikurangin do V1 per do Z, dikalikan J, ditambah do V2 per do X kurangin do V1 per do Y dikalikan K. Lalu memiliki sifat-sifat yaitu berikut. Jika vektor A, vektor B adalah medan vektor diferensiabel dan V, C merupakan medan skalar diferensiabel, maka dengan menggunakan operator nabla diperoleh relasi sebagai berikut. Yang pertama, nabla dot dalam kurung vektor A dot vektor B sama dengan nabla dot vektor A ditambah nabla dot vektor B. Lalu yang kedua, nabla dot dalam kurung V dikali vektor A sama dengan nabla V dot vektor A ditambah V dalam kurung nabla dot vektor A. Lalu yang ketiga, nabla dot dalam kurung A cross vektor B sama dengan vektor B dot dalam kurung nabla cross vektor A dikurangin vektor A dot dalam kurung nabla cross vektor B. Yang keempat, nabla cross dalam kurung vektor A ditambah vektor B sama dengan nabla cross vektor A ditambah nabla cross vektor B. Lalu yang kelima, nabla cross dalam kurung V kali vektor A sama dengan nabla vektor V cross vektor A ditambah V dalam kurung nabla cross vektor A. Lalu yang keenam, nabla cross dalam kurung A vektor A cross vektor B sama dengan vektor B dot nabla dot vektor A dikurangin vektor B dalam kurung nabla dot vektor A dikurangin vektor A dot nabla dot D ditambah vektor A dalam kurung B dot nabla. Lalu yang ketujuh, nabla cross dalam kurung nabla V sama dengan 0. Lalu yang kedelapan, nabla dot dalam kurung nabla cross A. Lalu yang ke-9, nabla cross dalam kurung nabla cross A sama dengan nabla dalam kurung nabla dot vektor A dikurangin nabla kuadrat vektor A. J yang ke-10, vektor nabla kuadrat sama dengan do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat per do Y kuadrat ditambah do kuadrat per do Z kuadrat. Lalu baik, langsung saja kita contoh soal. Jika F sama dengan 2X Y kuadrat I ditambah X Y Z C ditambah Y Z
kuadrat K. Tentukan nabla cross F pada titik 0,1,2. Penyelesaiannya yaitu nabla cross F sama dengan matriks IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, 2X Y kuadrat, X Y Z, Y Z kuadrat. Lalu sama dengan do Y Z kuadrat per do Y dikurangin do X Y Z dikurangin do Z, lalu semua dikalikan I ditambah do 2X Y kuadrat per do X dikurangin do X Y Z per do Z J ditambah do X Y Z per do X do X Y Z per do X dikurangin do 2X Y kuadrat per do Y dikalikan K. Lalu hasilnya do cross F 0,1,2 dihasilkan 2 kuadrat dikurangin 0,1 dikalikan 1 I ditambah 1 dikali 2 dikurangin 4 dikalikan 0 dikalikan 1 K. Hasilnya sama dengan 4I dikurangi 2K. Integral fungsi vektor. Konsep integral fungsi vektor itu hubungan antara perpindahan kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan turunan dari perpindahan sebagai fungsi waktu. Percepatan merupakan turunan kecepatan sebagai fungsi waktu. Bagaimana jika kita ingin mencari kecepatan dan perpindahan dengan diketahui percepatannya? Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Berarti kecepatan adalah anti turunan dari percepatan. Sedangkan kecepatan adalah turunan dari perpindahan. Berarti perpindahan adalah anti turunan dari kecepatan. Oleh karena itu, untuk mencari kecepatan, berarti kita harus mengintegralkan percepatan. Dan untuk mencari perpindahan, berarti kita harus mengintegralkan kecepatan. Definisi integral fungsi vektor. Misalkan AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK, di mana AT sebuah vektor yang bergantung pada variabel atau parameter T, dan A1T, A2T, A3T kontinu dalam suatu selang yang ditentukan. Maka integral tak tentu dari AT didefinisikan sebagai berikut. Integral AT dt sama dengan I A1T dt ditambah J integral A2T dt ditambah K kali integral A3T dt. Jika terdapat sebuah vektor bt sehingga AT sama dengan D per dt A D per dt kali AT, K integral AT dt sama dengan integral D per dt 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 sama dengan integral D B dalam kurung T sama dengan B dalam kurung T ditambah C, di mana C adalah vektor konstanta. Sedangkan integral tentu dengan batas antara T sama dengan A dan T sama dengan B dapat ditulis integral A menuju B, AT dt sama dengan integral A menuju B, D per dt, B dalam kurung T dt sama dengan B T ditambah C di dalam kurung batasnya A, B sama dengan B dikali B dikurangin B dikurangin A. Jadi, misalkan fungsi kepercepatan diberikan oleh A, T sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK yang bergantung pada parameter T atau waktu, maka percepatan T adalah integral dari percepatan AT diberikan oleh integral AT dt sama dengan I kali integral A1T dt ditambah J dikalikan integral A2T dt ditambah K dikali integral A3T dt sama dengan Vt ditambah C. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu
Jika RU sama dengan 2U kuadrat ditambah U dikali I tambah U pangkat 3J dikurangi 4K. Tentukan integral RU DU. Penyelesaiannya yaitu integral RU DU sama dengan integral 2U kuadrat ditambah UI ditambah U pangkat 3J dikurangin 4K. Sama dengan I kali integral 2U kuadrat ditambah U DU ditambah J kali integral U pangkat 3 DU dikurangin K kali integral 4 DU. Sama dengan I dikali 2/3 U pangkat 3 ditambah 1/2 U pangkat 2 ditambah C1 I ditambah C1 ditambah J dalam kurung J dikali dalam kurung 1/4 U pangkat 4 ditambah C pangkat 2 C2 J boleh diulang tambah I dalam kurung 1 dikali 2/3 U pangkat 3 ditambah 1/2 U pangkat 2 ditambah C1 tambah J dikali dalam kurung 1/4 U pangkat 4 ditambah C2 kurangin K dalam kurung 4U ditambah C3 sama dengan 2/3 U pangkat 3 ditambah 1/2 U pangkat 2 I ditambah 1/4 U pangkat 4 J dikurangin 4U K ditambah C1I ditambah C2 J ditambah C3 K. Hasil akhirnya yaitu 2/3 U pangkat 3 ditambah 1/2 U pangkat 2 I ditambah 1/4 U pangkat 4 J dikurangin 4U K ditambah C. Baik, integral garis pada vektor. Konsep integral garis pada vektor. Usaha merupakan hasil dari perkalian titik antar gaya yang dilakukan dengan perpindahan yang terjadi. Rumusnya yaitu adalah W sama dengan F dot R. Apabila ada objek yang bergerak dari titik A ke titik B, namun objek tersebut bergerak tidak lurus. Jadi, jika gaya yang diberikan berubah besar dan arahnya, dan objek bergerak tidak lurus, maka usaha yang dilakukan adalah W sama dengan sigma I Fi dot delta Ri. Jika perubahan kontinu, maka perumusan di atas berubah menjadi integral W sama dengan integral A menuju B F dot dr. Untuk perpindahan dari titik A ke B panjang lintasan C, usaha yang dilakukan merupakan integral garis dari fungsi vektor F. Definisi integral pada garis vektor. Integral garis dari suatu fungsi vektor AT sepanjang kurva C yang terdefinisi pada T lebih besar atau sama dengan A atau T lebih kecil atau sama dengan B didefinisikan sebagai berikut. Integral lintasan C A dot dr sama dengan integral A menuju B A dot dr sama dengan integral A menuju B A1I ditambah A2J ditambah A3K dot I dx ditambah J dy ditambah K dz. Jadi sama dengan integral A menuju B A1 dx ditambah A2 dy ditambah A3 dz. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping tampak bahwa objek bergerak sepanjang lintasan C yang tidak lurus, yang berawal dari titik A dan berakhir pada titik B, di mana A sama dengan B. Jadi, objek tersebut bergerak sepanjang lintasan tertutup. Jadi, usaha yang diperoleh pada lintasan tertutup di atas adalah integral tertutup pada lintasan C A dot dr sama dengan integral tertutup pada lintasan C A1I ditambah A2J ditambah A3K dot D dalam kurung XI tambah YJ tambah ZK sama dengan integral tertutup pada lintasan C dalam kurung sama dengan integral tutup C pada lintasan C AI dx ditambah A2 dy ditambah A3 dz. Baik, contoh soalnya yaitu jika A sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6yzi ditambah 2y ditambah 3xzj ditambah 1 dikurangi 4x yz kuadrat K, hitunglah integral panjang
integral garis panjang lintasan C A dot dr dari 0,0,0 sampai 1,1,1 sepanjang lintasan tersebut. Sepanjang lintasan berikut. Yang A, garis lurus dari 0,0,0 sampai 0,0,1, kemudian sampai 0,1,1, dan setelah itu sampai 1,1,1. Lalu yang kedua, garis lurus yang menghubungkan 0,0,0 dan 1,1 dalam bentuk persamaan parameter adalah X sama dengan T, Y sama dengan T, dan Z sama dengan T. Lalu penyelesaiannya yaitu, bisa kita lihat penyelesaian contoh soal yang pertama. Kita hitung dulu integral garis pada lintasan C A dot dr sama dengan integral lintasan C 3x kuadrat min 6y i ditambah 2y ditambah 3x z j ditambah 1 dikurangi 4x y z kuadrat k dot dxi ditambah dyj ditambah dzk. Sama dengan hasilnya integral lintasan pada C, integral garis pada lintasan C 3x kuadrat min 6yz dx ditambah 2y ditambah 3x z dy ditambah 1 dikurangin 4x yz kuadrat dz. Lalu untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama, langkah 1, sepanjang garis lurus dari 0,0,0 sampai 0,0,1, jadinya x sama dengan 0, dx sama dengan 0, y sama dengan 0, dy sama dengan 0. Sedangkan z berubah dari 0 sampai 1. Maka integral sepanjang bagian lintas ini adalah integral 0x integral z 0 menuju 1 3 kali 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 kali z semua dikalikan 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 dikalikan z semua dikalikan 0 ditambah 1 dikurangin 4 kali 0 kali 0 kali z kuadrat dz. Hasilnya didapatkan integral z sama dengan 0 menuju 1 dz sama dengan z 0 menuju 1. Z-nya kita substitusi dengan 1 dan 0, jadinya 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Lalu langkah kedua, sepanjang garis lurus dari 0,0,1 sampai 0,1,1, X sama dengan 0, dx sama dengan 0, Z sama dengan 1, dz sama dengan 0. Sedangkan Y berubah dari 0 sampai 1. Maka integral sepanjang integral garis Y sama dengan 0 menuju 1, itu 3 kali 0 kuadrat dikurangi 6, Y kali 1, semua dikalikan 0, tambah 2y ditambah 3 kali 0 kali 1 semuanya dikalikan dy ditambah 1 dikurangin 4 kali 0 kali y dikalikan 1 kuadrat semuanya dikalikan 0. Hasilnya didapatkan y sama dengan integral y 0 menuju 1 2y dy. Lalu kita operasikan integralnya didapatkan y kuadrat dengan batasan 0 sampai 1. Kita masuk substitusi y dengan 0 dan 1, yaitu jadinya 1 kuadrat dikurangin 0 kuadrat, hasilnya sama dengan 1. Lalu langkah ketiga, panjang garis lurus dari 0,1,1 sampai 1,1,1,1, Y sama dengan 1, dy sama dengan 0, Z sama dengan 1, dz sama dengan 0. Dan sedangkan X berubah dari 0 sampai 1. Maka, integral garis X 0 menuju 1, 3x kuadrat dikurangin 6 kali 1 kali 1, 6 kali 1 kali 1, kemudian dikalikan dx, ditambah 2 kali 1 ditambah 3x dikalikan 1, semua dikalikan 0, ditambah 1 dikurangin 4x dikali 1 dikalikan 1 kuadrat, semua dikalikan 0, jadinya dihasilkan sama dengan integral x 0 menuju 1 sama dengan 3x kuadrat dikurangin 6. Lalu kita operasikan, didapatkan nilai hasil integralnya itu x kuadrat dikurangi 6x. Dengan batasannya 0 sampai 1. Jadinya kita substitusi nilai x-nya dengan 1 dan 0, jadinya 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1, dikurangin 0 pangkat 3 dikurangin 6 kali 0. Hasilnya didapatkan negatif 5. Jadi integral garis panjang lintasan C A dot dr sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Lalu untuk penjelasan soal yang kedua, masih menggunakan integral lintasan C A dot dr, yaitu nilainya integral garis pada lintasan C 3x kuadrat min 6yz
dx ditambah 2y ditambah 3xz dy ditambah 1 dikurangi 4xyz kuadrat dz. Lalu di yang B ini diketahuinya suruh mencari garis lurus yang menghubungkan 0,0,0 dan 1,1 dalam bentuk persamaan parameter adalah x, t, x sama dengan t, y sama dengan t, dan z sama dengan t. Maka integral garis dari lintasan C A dot dr sama dengan integral t sama dengan 0 menuju 1, 3t kuadrat dikurangi 6t kuadrat dt ditambah 2t ditambah 3t kuadrat dt ditambah 1 dikurangi 4t pangkat 4 dt. Lalu kita operasikan integralnya, didapatkan hasilnya yaitu t pangkat 3 dikurangi 2t pangkat 3 ditambah t pangkat 2 ditambah t pangkat 3 ditambah t dikurangin 4/5 t pangkat 5 dengan batasannya 0 sampai 1. Lalu kita substitusi nilai t-nya dengan batasan 0 sampai 1, yaitu hasilnya sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 yang dipangkatkan 3 tambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 dikurangi 4/5 kali 1 yang dipangkatkan 5. Kurangin 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurangi 4/5 dikali 0 yang dipangkatkan 5. Hasil akhirnya didapatkan 6/5. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari kalian yang telah menonton video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi di video ini yang telah saya lakukan. Okay, thank you for everyone to look this video, and don't forget to share, like, and subscribe. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar bisa lebih baik lagi saya ke depannya. Oke, see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.